Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk memulai pelajaran? Oke. Baik, sekarang kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali, dapat bermuajah kembali, dapat bertatap muka kembali. Alhamdulillah, diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi nikmat ketemu lagi, bisa kembali untuk belajar bersama lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kepada kalian suatu materi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada juga membagi. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Ada. Ya. Jadi kalau sudah yang ada yang sudah tahu, mari kita dipelajari kembali, diingat kembali. Nah, sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah ini ada apa saja sih? Apa saja? Apa? Sifat wajib, sifat zahir, sifatnya. Oke. Sifat Allah pembagiannya. Sifat-sifat Allah. Ada berapa tadi? 3. Ada 3. Sifat wajib. Terus sifat mustahil. Terus sifat jaiz. Oke, benar. Nah, sifat-sifat Allah ini terdiri ada tiga sifat. Yang pertama kategori sifat wajib, sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Oke, 3 sifat. Pengertian dari sifat-sifat wajib serta sifat mustahil Allah. Ada yang tahu apa itu sifat wajib? Apa? Ada yang tahu? Sifat yang pasti ada pada Allah. Nah, jadi sifat wajib ini Allah itu pasti memiliki sifat wajib. Nah, sifat wajib ini pasti ada pada Allah. Dan tidak mungkin tidak ada pada Allah. Tidak mungkin tidak ada pada Allah. Nah, sifat wajib apa tadi? Sifat yang pasti ada pada Allah. Nah, sifat yang pasti ada pada Allah. Nah, ada yang tahu sifat wajib ini ada berapa? 20. Ada? 20. Kasih. Ada 20. Ada 20 sifat wajib.
saja. Wujud qiyam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sayan basiran muta'aliman. Versi genap 20. Itu ya sifat wujud qidam Baqa. Oh, bisa ditulis nggak apa-apa, yuk. Bisa ditulis. Bisa ditulis. Ya. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Satu, wujud. Dua, qidam. Qidam. Tiga, baqa. Wujud qidam baqa. 4, mukhalafatul hawadisi. Sudah? Terus 5, qiyamuhu binafsihi. Enam, wahdaniyah. Terus qudrah. Iradah. Ilmu. Hayat. Selanjutnya sama. 12, basar. 13, alam. 14, qadiran. Selanjutnya muridan. Qadiran muridan. Muridan. Sudah? Terus aliman. Qadiran muridan aliman. Hayan. Aliman hayan. Sami'an. Sudah. Basiran. Terakhir mutakalliman. Mutakalliman. Sudah. Itu 20 sifat wajib bagi Allah. Ada 2 sifat wajib, berarti sifat yang
pasti ada. Dan lawannya yaitu kedua sifat mustahil. Nanti sampai sini nanti dipertanyakan. Tidak ada. Dan kalau tidak ada lanjut ke sifat mustahil. Sifat mustahil yaitu adalah sifat kebalikan dari sifat wajib. Yang tadi sifat wajib yaitu sifat yang pasti ada. Kalau mustahil itu kebalikannya, sifat yang tidak mungkin. Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sama saja ada 20 karena kebalikan. Sama saja ada dari awal. Yang pertama itu sifat wajibnya Gusti Allah itu wujud. Wujud artinya ada. Wujud artinya ada. Nah, kebalikannya yaitu apa namanya? Adam. Adam yaitu artinya tidak ada. Allah itu tidak mungkin tidak ada. Pasti Allah itu ada. Logika mengatakan apa namanya? Ada sesuatu pasti ada yang membuatnya. Contoh saja ada apa namanya ini? Meja. Apa meja ini terjadi dengan sendirinya? Tidak ada kan? Ada yang membuat meja. Siapa? Manusia. Tukang kayu. Yang membuat tukang kayu. Iya. Tukang kayu. Nah, otomatis kita sendiri itu tidak mungkin terjadi dengan sendiri. Pasti ada sang pencipta. Kita, bumi, alam, planet, alam semesta itu semua yang menciptakan pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia ini, alam semesta ini bisa untuk menjadi apa namanya? Tanda atau bukti bahwa Allah itu ada. Ada sesuatu pasti ada yang membuatnya. Itu. Paham? Insyaallah. Paham. Ya, oke. Terus yang kedua, kidam artinya terdahulu. Muhal Allah itu apa? Kudus ya. Kudus yaitu artinya baru. Allah itu tidak mungkin baru. Allah itu ya maha terdahulu. Maha terdahulu. Dan contohnya, akal sehat atau logika mengatakan bahwasanya tukang kayu lebih dahulu ada tinimbang apa dibandingkan meja ya kan? Iya. Tukang kayu itu ada dahulu dibandingkan dengan mejanya, iya kan? Tidak mungkin mejanya ada dulu baru ada tukang kayu. Logikanya kan tidak mungkin. Nah, sama saja Gusti Allah. Allah itu kidam terdahulu, ada dahulu, dia terdahulu lah. Tidak mungkin kok Allah itu sesuatu yang baru. Kita semua ini adalah sesuatu yang ada Allah setelah ada Allah. Enggak, Allah itu terdahulu. Setelah itu Allah menciptakan kita semua, menciptakan alam, menciptakan ya segala-galanya itu. Kita ini termasuk makhluk yang baru. Ya. Kalau makhluk baru nanti pastinya akan rusak. Nah, ini selanjutnya itu bako. Bako artinya ada. Kita itu Allah itu muhal, mustahil, tidak mungkin. Allah itu akan beda dengan kita akan artinya rusak. Allah itu kekal. Abadi, kekal. Tidak mungkin Allah itu beda dengan manusia, bisa mati, bisa rusak. Yang tadinya itu dari bayi
tumbuh dewasa, jadi orang dewasa. Lama kelamaan menjadi tua, ikut panca indera sudah kurang berfungsi, kan rusak kan. Sama saja hal seperti hak pertama, iya masih bagus, lama kelamaan lecet, retak, terus akhirnya rusak, mati, lembir, lempar ganti yang ya kan seperti itu kan. Ya. Allah itu bako, kekal. Tidak mungkin Allah fana, rusak. Itu kebalikannya fana, bako kebalikannya mudahnya fana. Seterusnya, Allah itu bersifat mukhalafatu. Ini ya wujud bidang bako, ya mukhalafatu lil hawa. Apa artinya? Berbeda dengan makhluk, dengan yang baru. Allah itu berbeda dengan ciptaannya sendiri. Masa Allah sama? Ya apa mungkin tukang kayu itu sama dengan meja? Ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Meskipun apa? Seumpama apa namanya? Memang Allah itu kan ya maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, tetapi semua ibaratnya panca indera Allah itu tidak sama dengan manusia. Allah maha melihat, tetapi bukan dengan mata. Intinya kita harus percaya Allah itu maha melihat, tapi bukan dengan mata. Kalau dengan mata berarti sama saja dengan makhluk. Seperti contoh, kita ada mata, hewan juga ada mata, kan ada hal-hal kemiripan. Mempunyai mulut, mempunyai gigi, kan sama saja kayak kita seperti kita. Nah, Allah itu tidak. Allah memang maha melihat, maha mendengar, wajib kita mempercayai Allah itu maha segala-galanya, maha apapun itu. Tapi tidak sama dengan makhluk. Dalikannya yaitu namanya apa? Mumasalatu, berbeda dengan mumasalatu sama dengan makhluk, itu sifat mustahilnya. Tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Allah itu wajib, pasti, mukhalafatu lil hawadits. Seterusnya yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Nah, kebalikannya apa? Ada yang tahu? Ihtiyaju li membutuhkan kepada apa namanya? Butuh kepada yang lain, membutuhkan kepada yang lain. Apa mungkin Allah itu membutuhkan kepada kita? Apa mungkin? Lah Allah itu maha kuasa. Tidak mungkin Allah itu memerlukan bantuan atau memerlukan kekuatan dari yang lain, membutuhkan dari makhluknya, membutuhkan manusia. Tidak mungkin. Malah apa? Makhluknya yang membutuhkan kepada Allah. Karena Allah maha pencipta. Ada apa-apa pasti memintanya ke Allah. Allah, semoga saya ini, semoga saya, iya kan? Nah iya. Tidak mungkin kok Allah itu meminta kepada kita. Tidak mungkin. Mustahil. Allah itu membutuhkan kepada makhluknya. Paham? Oke. Selanjutnya yaitu wahdaniyah. Allah itu maha. Allah itu esa. Esa itu tunggal. Bukan satu. Kalau satu itu pasti kadang ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Nanti turun. Tetapi Allah itu esa. Ini tunggal udah. Itu saja. Nggak ada yang lain. Mustahil Allah itu ta'ad. Artinya berbilang. Ya opo masa Tuhan itu apa namanya? Berbilang. Maksudnya berbilang itu ada Tuhan satu, ada Tuhan dua, ada Tuhan tiga. Contohnya kayak seperti kalian semua.
ada samanya fil, ada kia, ada widan. Kadang-kadang kan pasti kadang benturan, cekcok ini, cekcok itu. Loh, bayangkan kalau Tuhan itu ada banyak, ya apa? Gelam ya Allah. Bisa-bisa nanti berantem kan logikanya seperti tidak mungkin Allah itu berhilang, tidak mungkin Allah itu Tuhan itu ada banyak, tidak mungkin. Allah itu Maha Esa, tunggal. Nah, selanjutnya Qudrat. Allah itu Maha Qudrat itu artinya kuasa. Kebalikannya Mustahil, Allah itu Ajz, tidak mungkin Allah itu lemah, tidak mungkin Allah itu lemah. Oke, jadi Allah itu Maha Kuasa, menguasai segalanya. Selanjutnya Allah itu irodat. Irodat artinya berkehendak. Mustahil Allah itu terpaksa, tidak mungkin Allah itu mau dipaksa sama siapa, tidak mungkin, ya kan? Selanjutnya Allah itu ilmun, mengetahui segala-galanya. Mustahil Allah itu jadul bodoh, tidak mungkin bodoh, tidak mungkin Allah itu bodoh. Ada suatu cerita ada seorang kiai memerintahkan kepada murid-muridnya itu untuk menyembelih ayam, tetapi ada syaratnya. Menyembelihnya itu jangan sampai ketahuan siapapun. Jangan sampai ketahuan siapapun lah. Kalau bisa nanti ada hadiah, saya lupa itu hadiahnya apa. Intinya itu ada seperti halnya sayembara lah. Sayembara siapa bisa memotong kok tanpa ada pengetahuan yang lain, jadi berhasil mendapat hadiah. Nah, setelah itu oke. Ada santri-santrinya akhirnya ada yang di bawah pohon, ada yang ke kamar mandi, ada yang ya intinya cari aman, tidak agar tidak diketahui orang. Tapi ada salah satu santri itu cerdas gimana? Mau pergi kemanapun, tapi kok sepertinya ada yang bisa melihat, ada yang bisa melihat. Terus akhirnya gimana? Akhirnya balik menghadap kepada Pak Kiai. Terus ditanya sama Pak Kiai, kamu kenapa kok tidak dia menyembelih? Yang lain saja itu lagi ibaratnya itu berlomba-lomba untuk menyembelih, terus sampainya itu balik lagi, itu kenapa? Maaf Pak Kiai, saya ini bingung mau kemana, nyembelih kesana kemari tetap ada yang beli. Iya tak? Siapa? Ya, saya merasa ada saja yang mengawasi, yaitu Allah. Tidak mungkin saya itu kesana kemari, pasti Allah tetap mengetahui. Tidak mungkin Allah tidak mengetahui. Ya, itu Allah. Itu santrinya itu. Akhirnya santri itu menjadi sebagai ibaratnya pemenang seperti itulah. Nah, iya, dari cerita itu kan bahwasanya Allah itu tidak sare jadi. Anggota lain itu mboten. Allah itu maha melihat, Allah itu maha segala-galanya, Allah maha mendengar. Jadi siapapun orang itu, entah itu kalian entah itu siapapun berbuat apapun, Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha tahu. Jadi apa? Jadi ayolah gunakan waktu kita atau kegiatan kita itu untuk hal-hal positif. Jauhi dari hal-hal yang negatif. Dijauhi, karena apa? Sekalipun sampai itu berbuat yang
positif atau negatif itu tetap saja ketahuan oleh Allah. Allah itu maha pencipta, Allah maha cipta. Paham? Selanjutnya yaitu hayat. Allah maha hidup, mustahil Allah itu mautun mat. Tidak mungkin Allah itu maha hidup, mustahil Allah itu akan mati. Selanjutnya Allah itu sama, maha madam. Allah itu apa? Sumun ya, sumun. Soma ya. Somamun ya. Somamun ya. Sumun. Allah muhal, Allah itu tuli, Allah itu maha mendengar. Terus ada lagi basar, Allah itu maha melihat. Muhal, Allah itu umyun. Terus Allah itu kalam, maha berfirman. Kalau Allah itu berfirman, jangan berbicara, maha berfirman. Muhal, Allah itu bisumun. Muhal, Allah itu bukmun, artinya so. Terusnya Allah itu qadiron. Allah itu qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakan. Itu ketujuh sifat yang apa namanya untuk penguat dari sifat-sifat yang tadi apa tadi uturon, irodat, ilmu, hayat, sama sosok, kalam. Dasarnya qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an itu sebagai penguat. Sebagai penguat bahwasanya Allah itu maha, sang maha kuasa yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar itu artinya sama saja muncul, hanya saja itu sebagai penguat. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya tambahin sedikit. Yang terakhir itu sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat yang apa? Mungkin ada? Jadi sifat yang kebebasan Allah. Jadi kebebasan Allah itu ada. Sifatnya kebebasan Allah itu ada, yaitu satu, fi'lu kulli mungkinin autar hukum, membuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak membuatnya. Allah itu mungkin saja bisa melakukan apa saja yang Allah inginkan, dan bisa saja tidak melakukan. Itu sifat jaiz. Jadi sifat jaiz itu sifat kebebasan yang ada pada Allah. Bebaskan suka-suka Allah. Ya kan? Betul. Tetapi suka-sukanya dari Allah itu tidak apa namanya, tidak seperti kita suka-suka kayak bodo amat, suka-suka gue, kan bukan. Beda. Intinya sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi yaitu tadi sudah dijelaskan bahwasanya sifat-sifat Allah itu ada terdiri dari 3 kategori: sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Aslinya itu masih ada sifat wajib itu dan mustahil itu ada beberapa bagian, dibagi menjadi sifat apa namanya, sifat mungkin pada pertemuan selanjutnya ada sifat apa namanya, bagian sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Salbiyah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah itu nanti dibagi lagi mungkin pertemuan selanjutnya. Kali ini sudah sampai sini saja dulu. Itu sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui, harus kita ketahui. Mohon bisa dihafalkan ya. Supaya apa? Ya karena ini sifatnya Allah, masa ya kita tidak mengetahui. Karena kita sebagai umat muslim, umat Islam itu ya seharusnya seyogianya, sebaiknya mengetahui dan bahkan. Jadi tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, oke, mari kita cukupi pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini itu bermanfaat bagi kita semua. Bermanfaat
dan berguna bagi agama Nusantara. Semoga kalian tetap semangat belajar, tetap semangat ngaji, semangat sekolah, ngaji sekolah yang benar, yang tekun. Siap? Siap semangat? Siap. Oke, kalau begitu kita akhiri dengan doa penutup dengan apa? Bacaan Al-Asr. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.